kemudian setting menu, desain form, dan juga setting function sampai nantinya bisa untuk melakukan create, read, update, dan juga delete. Pertama-tama kita akan mencoba mengaktifkan Internet Information Service, yaitu IIS. Kita ketik aja di search yaitu Windows Feature. Yang ini. Kemudian di sini ada Internet Information Service. Ini diaktifkan saja sampai warnanya hitam seperti ini. Dan juga Web Management Tools dan World Wide Web Service. Kemudian kalau sudah klik OK. Selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi di IIS. Jika sudah diaktifkan, kita ketik saja di sini IIS. Di site sini kita akan membuat website yang baru. Kita klik Add Website. Site name-nya kita beri nama sesuai project kita. Kalau di sini nama project saya adalah Sistem TU. Kemudian physical path-nya kita tambah. Nah, physical path-nya di sini. Kemudian portnya diubah, saya akan menggunakan port 8090. Oke. Kemudian setelah itu di nama projectnya saya akan mengubah beberapa konfigurasi. Seperti web sampel ini diubah dulu namanya sesuai nama project. Kemudian masuk ke dalam. Di sampel code juga diubah menjadi sistem TU code. Kemudian buka app setting, kita akan juga mengubahnya di dalam sini. Ini pertama kita akan mengubah URL-nya jadi 8090. Kemudian sampel kita ubah jadi nama project kita. Seperti ini jika sudah save, kemudian bisa di close. Berikutnya konfigurasi di connection.config. Di sini kita bisa mengubah yang sampel-sampel ini menjadi sesuai dengan nama project kita. Yaitu save, kemudian bisa di close. Kemudian tadi saya lupa untuk menambahkan permission di website kita ini. Kita bisa klik ini edit permission, kemudian security. Nah, di sini kita harus menambahkan user. Kita bisa edit, add, kemudian advance, dan find. Ini kita akan menambahkan IIS user. Oke, oke.
Dan juga kita akan memberi permission full pada user di sini, di allow, kemudian oke. Kemudian user sudah ditambahkan, kita akan menambahkan satu user lagi, advance, kemudian final. Kita akan menambahkan user yang ini, kemudian oke, oke. Kita beri akses juga, allow, kemudian oke. Bisa di close saja. Setelah ditambahkan is user dan juga user, oh belum. Loadingnya sudah selesai, kemudian kita bisa lihat di edit permission di sini kita sudah ada user dan juga is user. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menginstal SQL Server. SQL Server di sini kita pilih custom, kemudian install. Seperti ini. Installation new SQL. Jadi sebelumnya saya sudah pernah menginstal SQL Server dan juga menambahkan instance. Nah, sebelumnya saya sudah pernah menambahkan instance di sini. Ada dua instance, tapi kita coba menginstal lagi. Kita pilih yang developer, kemudian next. Kemudian pilih yang database engine service. Next. Nah, ini. Jadi kalau kalian baru pertama kali install, kalian bisa pilih default instance yang ini, kemudian tinggal next. Tapi karena saya sudah pernah menginstal sebelumnya, defaultnya, saya akan mencoba menggunakan name instance, kemudian next.
Next. Dan untuk yang ini kita pilih mix mode. Di mix mode ini akan mengenter password. Kita membuat password, terserah kita passwordnya apa saja. Yang penting kita passwordnya diingat. Seperti ini. Kalau sudah, tinggal di next. Dan menunggu instalasinya selesai. Nah, ini karena saya sudah pernah menginstal jadi seperti ini. Tapi kalau yang belum pernah, tinggal di next saja, kemudian tunggu instalasinya selesai. Seperti itu. Kemudian jika SQL Server telah selesai, kita install. Berikutnya adalah kita menginstal SQL Server Management System yang ini. Kita akan coba install. Langsung klik install. Kemudian setelah SQL Server Management System sudah terinstall, kita bisa close. Dan berikutnya adalah kita akan menginstal MongoDB. Pilih yang komplit, kemudian next.
Setelah selesai, kita bisa close terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi di connection. Kita coba buka lagi. Kalau sebelumnya kita sudah mengubah sampel menjadi sama sesuai project kita, berikutnya adalah kita akan mengubah password yang ada di sini. Kita ubah sesuai dengan password yang tadi kita buat di SQL Server Management, di SQL Server. Jika sudah, bisa di save, kemudian close. Kemudian selanjutnya adalah menyeting environment. Environment variable, kemudian sistem variable, kita pilih var, edit, dan kita akan menambahkan environment MongoDB. Kita masuk ke C, kemudian program files, MongoDB, dan bin. Ini kita bisa copy, kemudian di environment-nya kita new, tambahkan baru, kemudian paste di sini dan oke. Itu sampai muncul di sini. Selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam SQL Server Management System. Nah, di sini kita akan coba connect menggunakan SQL Server Authentication. Loginnya SA, kemudian passwordnya sesuai dengan yang tadi kita buat. Jika sudah, kita bisa connect. Kemudian di database ini, kita klik kanan dan pilih Restore Database. Di sini kita akan pilih device, kemudian kita cari file, add, kita ambil dari project sampleout.block. Oke, kemudian oke. Selanjutnya kita pilih page files, kita checklist yang relocate all files to folder. Oke, sampai restore sukses. Kemudian jika restore sukses, kita bisa dilihat di sini ada database yang bernama sampleout. Kita bisa ganti nama. Sampel ini kita ubah menjadi nama sesuai project kita. Oke. Jika sudah, bisa di close terlebih dahulu. Kita masuk ke kita akan restore database untuk MongoDB. Masuk ke file project, sampel di sini. Di sini kita bisa klik CMD.
Kemudian ketik mau restore, kemudian enter. Nah, sampai down bisa di close. Dan jika sudah, ini kita akan menyeting beberapa tabel yang ada di SQL Server Management Studio. Kita buka lagi. Kita buka lagi tabelnya. Login dengan SA, connect. Kemudian yang di database sistem TU out ini, kita pilih yang tabel. Kemudian cari tabel dbo.client. Klik kanan, kita bisa edit. Yang perlu diedit adalah nomor 7, yaitu sampel. Kita ubah sampel menjadi nama sesuai project kita, sistem TU. Kemudian client name-nya juga enter. Selanjutnya adalah tabel dbo.client redirect URI. Edit. Di sini kita akan mengubah URL sesuai dengan yang tadi kita sudah setting, yaitu 8090, lalu enter. Kemudian tabel DBO client post logout redirect URI yang ini kita edit dan pastikan URL sama, yaitu 8090. Kemudian jika sudah, kita akan mencoba membuat tabel yang maksud saya database yang berbeda dari yang sistem TU out ini. Sebelumnya saya sudah mencoba membuatnya. Ini sistem TU database yang sudah saya buat sendiri. Jadi cara membuatnya adalah di database ini, klik kanan, kemudian new database. Kalau yang ini saya hapus dulu. Delete. Kita buat baru. New database. Sistem TU data. Oke. Dan di sini tabel kita new tabel. Nah, di sini kita akan menginput kolom dan juga tipe datanya. Yang pertama adalah ID. Ini bisa disesuaikan dengan project masing-masing. Tipe data integer. Kemudian nama pengeluaran, voucher, kemudian jumlah, pakai integer dan juga keterangan menggunakan voucher. Tidak perlu allowness, tool yang paling bawah. Dan yang ID ini kita jadikan sebagai primary key, yaitu caranya adalah klik kanan, set primary key. Jika oke, kita bisa save di sini. Save tabel. Dan ini kita beri nama tabel pengeluaran. Oke. Nah, jika sudah, nanti di sini terlihat tabel kita. DBO dan tabel pengeluaran.
Kemudian jika sudah, kita bisa masuk ke MongoDB lagi. Kita aktifkan dulu MongoDB-nya. Connect. Di sini sudah terlihat beberapa database ya yang tadi kita restore, sampel CDN, sampel docs, sampel logs, dan juga sistem TU code. Selanjutnya kita masuk ke is. Di website kita, yang ini, kita bisa klik start, kemudian kita coba jalankan, yaitu klik browse. Di sini sudah terlihat page loginnya. Saya pilih username default, yaitu Hasan. Dengan username Hasan, passwordnya adalah Hasan Master. Kemudian kita sign in. Selanjutnya di sini kita perlu menceklis semua yang ada di sini. Yes, allow. Nah, ini sudah terlihat tampilan websitenya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengganti gambar. Gambar yang seperti ini nanti akan kita ganti sesuai dengan project kita. Caranya adalah kita masuk ke Administration Tools, kemudian Utility, Files Collection, Content, Image. Di sini kita pilih Choose Files. Jadi saya sudah menyiapkan filesnya sebelumnya. Di gambar. Nah, ini ada 4 files, yaitu yang pertama adalah favicon untuk icon, header 650 kali 314, logo 240 kali 40, dan juga logo 252 kali 238. Kita select all, kemudian open, dan upload. Oh, ini sudah statusnya sudah save ya, sudah di-upload. Kemudian kita pilih Administration Tools dan pilih Configuration. Supaya logonya terganti, kita perlu menyamakan nomor 10 dan 11 sesuai dengan nama file kita. Nama file kita itu tadi di sini gambar
Oh, ini bisa diubah, kemudian save. Kita kembali ke menu utama, dan ini sudah terganti gambar dan juga ikonnya. Selanjutnya adalah kita akan mencoba masuk ke dalam developer menu. Ketik di sini localhost 8090 dev. Di sini kita masuk ke dalam dev menunya. Kemudian bisa ketik di sini home, enter. Nah, di sini ada kode HTML. Kita bisa besarkan. Yang paling atas ini kita bisa ganti source-nya. Pastikan sesuai dengan logo yang sudah kita siapkan. Jika sudah, save. Oke. Ini bisa kita close dulu, kita masuk kembali ke add menu. Selanjutnya adalah kita akan membuat menu. Caranya adalah masuk ke dalam app management. App management. App management di sini. Kemudian pilih menu manajemen. Di sini kita akan membuat baru create new. Masukkan ID. Saya akan menggunakan ID M10.000 untuk parent menunya dengan nama menu yaitu pembayaran. Karena ini parent jadi ini tidak perlu diisi. Levelnya 0 dengan sequence 10. Link tidak perlu diisi dan icon bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Status kita enable, kemudian kita save. Oke. Oh, sudah ada. M10.000. Oke, kalau gitu saya akan menggunakan menu ID M20.000. Nama pembayaran, level 0 dengan sequence 10, yang dikosongkan, kemudian icon menyesuaikan, status enable, dan kemudian save. Nah, ini sudah terlihat menu yang kita buat yaitu pembayaran. Kita akan membuat menu satu lagi, menu pengeluaran M20.001. Namanya adalah pengeluaran. Kemudian parentnya diisi yang tadi saya buat yaitu M20.000 pembayaran. Levelnya adalah 1 dengan sequence 20. Kemudian kita isi linknya yaitu MD pengeluaran dan juga ikonnya. Enable kemudian save. Nah, di pembayaran ini kita sekarang sudah punya child menu yaitu pengeluaran. Kita kembali ke dashboard. Kemudian selanjutnya adalah membuat role.
Role ini kita pilih System Manager, kemudian Setup kita pilih Role Management. So, Create New, kita bisa membuat role baru, misalnya seperti kasir atau yang lainnya. Tapi di sini saya akan menggunakan role IT Dev. Role IT Dev yang ini sudah ada. Selanjutnya, jika sudah membuat role, kita akan melakukan edit role. Pilih di sini edit. Kemudian di sini mapping role menu. Kita perlu melakukan checklist pada menu yang tadi kita buat, yaitu pembayaran, supaya bisa diakses. Kita klik yang pembayaran. Kita perlu menambahkan beberapa permission di sini, seperti add, enter, kemudian delete, enter, kemudian list, kemudian review, print, dan juga update. Berikutnya di pengeluaran, kita klik pengeluaran. Kita akan menambahkan permission juga seperti tadi, yaitu add, delete, list, review, print, dan update. Dan jika sudah, kita bisa klik update untuk menyimpannya. Oke. Selanjutnya adalah kita akan membuat user. Masih di setup, kita pilih user management. Kita pilih create new. Saya akan membuat user baru. ID-nya adalah 10. Kemudian role ID, saya akan menggunakan IT Dev dan status di enable saja. Kemudian jika sudah, bisa di save. Ini. Kemudian kita pilih dashboard, kembali ke dashboard. Oh, menu yang tadi kita buat belum terlihat ya. Menu pembayaran. Sepertinya kita belum melakukan enable. Kita lakukan enable terlebih dahulu. Nah, di sini. Pembayaran, pengeluaran. Kita perlu melakukan edit permission juga. Seperti tadi, add, delete, list, preview, print, dan update. Di pengeluaran juga. Add, delete, kemudian list, review, print, dan update. Kemudian kita klik update. Jika sudah back, kita kembali ke dashboard.
Kita coba refresh, apakah sudah tampil? Nah, di sini sudah tampil yaitu menu pembayaran. Yang di bawahnya ada chat menu yaitu pengeluaran. Di sini belum tampil apapun karena kita belum membuatnya. Kita akan mencoba masuk lagi ke dalam developer app. Kita akan find dokumen di sini. Sebelumnya kita kan pernah membuat tabel yaitu tabel pengeluaran. Kita akan mencoba panggil tabelnya di sini. Oh ya, kita masuk ke dalam pembayaran dulu. Menu pembayaran, terus pengeluaran. Nah, di sini kita coba cari tabel pengeluaran. Ini sudah tampil tabel pengeluaran. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa save. Kita cek di sini apakah sudah tampil. Oh, belum tampil. Kita coba lagi. Tabel pengeluaran. Masukkan ke dalam MD pengeluaran. Save. Kita coba refresh. Nah, ini sudah tampil di sini. Ada beberapa tabel itu ID, nama pengeluaran, jumlah, dan juga keterangan. Seperti yang tadi kita buat. Kemudian selanjutnya kita masuk kembali ke dev mode. Pengeluaran. Di JS ini, JS kita bisa besarkan JS-nya. Kemudian yang di bawah, ini kita bisa copy untuk membuat prosedur. Copy ke bawah sampai N. Kemudian kita ke SQL Server Management Studio. Kita new query. Kita paste di sini. Pastikan kita mengarahkan database ini ke dalam ya sistem VU data. Jika sudah, kita bisa execute sampai seperti ini. Complete sukses. Selanjutnya adalah kita akan ke dev menu lagi. Dev menu di sini kita akan mengubah beberapa function. Merename beberapa function. Sebentar. Berikutnya sebelum mengubah function kita akan mencoba untuk membuat function. Kita masuk ke dalam SQL Server Management Studio. Ini kita close saja. Masuk ke sistem TU data, kemudian programmability, start prosedur,
Di sini ada tabel yang tadi kita buat. Ini bisa kita copy, copy namanya. Kemudian masuk ke add menu, administration tools, database utility, dan juga function definition. Kita create new. Setelah itu copy di sini, maksudnya paste, tipenya itu SQL script, database size DB contact, ini juga paste, dan ini status di enable. Nah, yang paling atas ini kita ubah menjadi FC, kemudian save. Oke. Setelah itu kita coba copy lagi. Sekarang yang list, copy namanya, kemudian masuk lagi ke sini, kita create lagi. Jangan lupa diganti paling atas menjadi FC, kemudian save. Dan yang terakhir kita copy juga yang ini, save, copy namanya, kemudian masuk lagi ke sini, buat baru lagi, paste, jangan lupa diganti, save, status enable, save. Selanjutnya kita akan coba cari di sini function yang tadi kita buat, apakah sudah ada atau belum. Nah, di sini sudah ada 3 function yang tadi kita buat, yaitu ada delete, list, dan juga save. Kemudian kita akan melakukan rename function di developer menu, yaitu di sini. Kita pilih pembayaran, pengeluaran, dan kita pilih yang JS ya, ini JS. Kita besarkan. Ada beberapa yang harus diubah di sini. Yang pertama adalah ini. Kita akan tambahkan menjadi, ini tambahkan jadi MD pengeluaran. Menu ID-nya disamakan. Tadi kan kita pakai M20.001. Breadcrumb-nya juga. Pembayaran, kemudian pengeluaran. Selanjutnya ada yang harus diubah lagi, yaitu hmm, nih FC delete kita ubah menjadi sesuai dengan yang tadi kita buat, yaitu FC tabel pengeluaran delete. Dan di sini parameternya saya menggunakan ID. Kemudian ada lagi yaitu FC list. FC list kita ubah juga menjadi FC tabel pengeluaran list. Selanjutnya, ada satu lagi yang belum, yaitu FC tabel pengeluaran save.
Nah ini FC tabel pengeluaran set. Setelah itu kita bisa save. Oke. Dan kita akan kembali ke app menu dashboard. Coba refresh terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam menu pengeluaran. Bisa terlihat di sini belum ada sama sekali data. Kemudian kita akan mencoba melakukan penambahan data. Create new, ID-nya ID1, nama pengeluaran bisa disesuaikan aja. Misalnya adalah membeli meja guru. Jumlahnya adalah 500.000. Keterangan tidak perlu diisi, kemudian save. Oke. Nah, di sini sudah terlihat meja guru dengan harga 500.000. Kemudian kita akan coba menambahkan satu lagi. ID-nya 2, nama pengeluarannya misalnya adalah laptop dengan harga 4.500.000. Keterangannya misalnya adalah untuk kepala sekolah. Save. Oke. Dan sini sudah terlihat. Kemudian kita akan coba melakukan edit. Edit di sini. Misalnya jumlahnya, harganya akan kita ganti menjadi 3.500.000. Kemudian save. Nah, sini tuh sudah terlihat jumlahnya diganti menjadi 3.500.000. Kemudian kita akan mencoba melakukan delete. Oke, dan sini sudah terhapus. Berarti kita sudah berhasil melakukan create, read, update, dan juga delete pada aplikasi website kita. Oke, seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.